Masih ingat cerita Kejadian 22 bahwa Abraham sedang mempersembahkan Ishak ya, dan di dalam perjalanan Ishak tanya bapaknya di mana nanti persembahan itu. Baru kata bapaknya apa? Ya, Allah yang akan menyediakannya nanti. Ya. Ini Allah yang kita kenal dalam Kejadian pasal 12. Allah yang menyediakan persembahan baginya. Ya. Mungkin tadi kalian lihat iman Abraham diuji. Ya kan? Tapi dari segi pengenalan akan Allah, Allah itu menyediakan persembahan bagi dia. Tadi Allah sudah menyediakan Ishak lahir. Sekarang dimintanya supaya Ishak dipersembahkan. Tapi bagi Abraham, ya imannya diuji gitu kan? Ya. Tapi dari semua eksegese enggak ada itu. Yang ada di sini ialah bahwa Allah menyediakan Ishak untuk dipersembahkan. Nanti masuk kita Ibrani pasal 10. Jadi Kejadian 22 ini kawannya Ibrani pasal 10. Khususnya kali ayat 23. Jadi siapakah Allah di dalam Keluaran 22? Allah yang menyediakan korban persembahan baginya. Dalam cerita manusia, iman Abraham diuji. Jadi bisa 2 poin. Dari sisi manusianya kita mengerti Kejadian 12, Allah meminta kembali apa yang diberikannya. Sudah dapat ngerti itu ya? Apa yang diberikan Allah dimintanya kembali. Bisa ya? Ya. Dan di dalam hal itulah kita bisa mengenal siapakah Allah itu. Kan tema kita dalam sistematika teologi kan mencoba mengenal Allah. Ya, jadi Allah di sini memberikan Ishak kepada Abraham walaupun dia tidak bisa lagi melahirkan gitu ya. Karena sudah tua, mandul lagi gitu. Maka teologi kitab Kejadian tidak ada mustahil bagi Allah. Karena segala sesuatu berasal dari Allah sendiri gitu. Itulah kalau kita baca tadi di sini. Berarti kita bisa baca sederhana, saya tidak uraikan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya itu. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi kalau sampai di sini masih Allah berbicara. Waktu mau lahir dikasih taunya, sesudah lahir dikasih taunya. Itu mengenai Ishak. Jadi kalau garis besarnya saja supaya jangan payah ya. Ishak inilah gambaran Tuhan Yesus. Abraham itulah gambaran Bapa yang di surga, anak yang dikasihinya. Makanya kalau Anda yang lain, tapi kita enggak, karena kita sedang belajar teologianya tentang siapakah Allah itu. Maka enggak usah lagi saya luaskan kali, Anda sudah cukuplah itu. Tapi yang kita mau coba di sini, kita terus baca sampai ayat berapa tadi? 8 ya, sampai situ nanti. Mana? Ketiga, pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Jadi berapa hari dia berjalan? 3 hari. Jadi ini memang kalau mau memberikan persembahan kepada Allah
tidaklah gampang. Itu ceritanya. Jadi kalau kita mau memberikan persembahan kepada Allah, tidaklah gampang. Dia harus berjalan berapa lama? 3 hari. Nah, itu yang mau dikatakan dalam cerita ini. Jadi sulit. Ya. Karena persembahan adalah yang paling utama dalam kitab Kejadian. Mulai anaknya Adam, si Kain sama si Habil. Maka sampai hari ini bagi kita pun memberi persembahan itu masih payah. Ini 3 hari diminta. Oke, yang dipersembahkan pula itu yang sudah dikasih oleh Allah. Tapi gambaran ini tadi secara keseluruhannya, Abraham itulah bapa di surga, Ishak itu adalah gambaran Yesus. Oke, kita lanjutkan 3 hari ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, itu pasti Anda tadi sudah kisih-kisih. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Maka Ishak yang membawa kayu bakarnya. Nah, maka Yesuslah yang memikul kayu salibnya. Ini gambarannya. Memikul ke dalam Ishak anaknya. Setelah sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jadi Ishak mulai curiga, nggak ada korban kok sudah dibawa semua lengkap. Di manakah itu? Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya." Jadi Allah yang menyediakan. "Anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Mungkin Anda tadi sudah belajar, diam saja Ishak. Dia tidak memberontak, sama seperti Yesus tidak memberontak. Ya. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu dia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini bisa kita katakan syarat mengikut Yesus ya. Kalau engkau mau mengikut aku, engkau tidak bisa, apa katanya tadi, mengasihi ayahmu, ibumu, dan segalanya. Jadi Abraham menunjukkan bahwa dia memang tidak mengasihi anaknya pun dan memberikannya sebagai persembahan. Jadi Abraham di sini lengkap ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seorang domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Kembali ayat 14 ya. Jadi Abraham tadi sudah dikasih tahunya kepada anaknya, tetapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Nah, maka Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat dari langit kepada Abraham. Di sini Allah itu siapa? Ayat 15 dan ayat 11. Dia pakai istilah huruf besar, malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Nanti kita coba lihat apa dibuatnya. Nah, katanya
aku bersumpah dengan diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Siapakah Allah di dalam cerita ini? Kan itu judul kita. Ya, tadi dikatakannya malaikat apa? Malaikat Tuhan. Yang lain semua Tuhan Allah. Ya, maka saya coba kapan tadi mulai dipakainya malaikat Tuhan? Ayat 11 ya. Maka malaikat Tuhan. Coba kulihat di sini bagaimana dia menggunakan kata malaikat, huruf besar itu ya. Karena biasanya kalau malaikat Tuhan itu kan pelayan Allah ya. Tapi kalau untuk malaikat nggak perlu dibuat huruf besar. Jadi di sini Abraham ya 11 kan. Ini masih lebih setuju orang semua itu sama dengan Kejadian 16 ayat 7. Ini disamakannya dengan Kejadian 16 ayat 7 ya? Ya, ini disamakannya. Ya, dia pakai istilah tadi malaikat Tuhan. Ini sama, semua penafsir mengatakan inilah inkarnasi. Tahu inkarnasi kah? Sebelum inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, mereka pakailah dia malaikat Tuhan. Itu yang berjumpa dengan Abraham di sini. Sama dengan waktu malaikat 3 orang itu datang ke rumahnya Abraham, sama orangnya. Makanya di dalam penjelasannya ini semua ayat 15 dan 11 itu ya, ini adalah pre-incarnation of Christ. Karena sama dengan Kejadian 16 ayat 7. Apa itu 16 ayat 7? Tentang apa ceritanya? Hagar dan Ismail. Ya, di sini sudah muncul inkarnasi ya Kristus. Makanya tadi namanya berbeda. Jadi makanya di sini tadi ini yang menjadi kesan kita. Allah yang menyediakan. Jadi semua persembahan yang berkenan di hadapan Allah itu Allah yang menyediakannya untuk dirinya sendiri. Ini penting kali. Allah yang menyediakan supaya bisa diberikan kepadanya. Bukan apa yang kita punya. Ya. Jadi apa yang dia berikan, karena Allah yang menyediakan. God will provider. God provider. Allah yang menyediakan. Allah akan menyediakan. Ini kata kerja, ini kata benda. Jadi Allah yang menyediakan segalanya untuk bisa diterimanya kalau dia memberikan, kalau manusia memberikan persembahan kepadanya. Ya. Jadi kalau kita mengkhotbahkan Yohanes 1:29 umpamanya, apa yang kita tahu Yohanes 1:29? Ya, inilah anak domba Allah. Ya, karena anak domba Allah yang di sini, ini yang dimasukkannya tadi. Allah yang akan menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi setiap orang memberikan korban persembahan, di dalam hatinya ini yang diberikan Allah. Maka aku berikan kepadanya. Allah yang memberikan Ishak. Ya. Maka dia berikan kembali. Makanya kalau tidak ada yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak berhak memberikan kepadanya. Atau dengan kasarnya, berarti orang yang tidak pernah memberikan persembahan, apapun tidak pernah diberikan Allah sama dia.
Itu kalau dari bahan ini. Itu yang pertama kita mengerti. Allah yang menyediakan anakku, katanya. Nah, di sini pun Abraham sudah memiliki dasar iman yang kuat, bukan engkau. Kalaupun engkau yang dipersembahkan itu karena engkau yang diberikan oleh Allah, maka kuberikanlah kepadanya. Ya. Inilah teologianya dalam Keluaran pasal 22 ini. Allah yang menyediakan korban persembahan kepadanya sendiri. Ya. Oke, mari kita lihat. Tadi saya sambung dengan Ibrani pasal 10. Karena Ibrani pasal 10 berbicara soal korban-korban penghapus dosa di bait Allah. Mari kita lihat pasal 10 Ibrani, ya. Jadi kalau dalam bagian yang tulis ini tadi, ya, ayat 8 ini, Allah yang akan menyediakan anakku, saya tulis Yohanes 1 ayat 29. Ini anak domba Allah. Allah yang menyediakan Yesus menjadi korban penghapus dosa. Nah, makanya tadi teologi kita, apa yang diberikan Allah itu yang kita persembahkan. Sekarang masuk kita korban penghapus dosa. Ibrani pasal 10. Ya, mari kita baca Ibrani pasal 10. Oke, sudah lihat Ibrani pasal 10? Sudah bisakah Anda ngerti, ya? Makanya kedatangan Yesus ke dunia ini masuk inkarnasi. Ini kan teologi, ya. Jadi Anda langsung lengket dengan Kejadian pasal 22. Allah sedang mempersiapkan korban penghapus dosa bagi Allah sendiri. Sebenarnya sama dengan si Ishak tadi. Kok kita sudah pergi ke Gunung Moria ini? Di manakah korban persembahan itu? Yesus punya confident dalam dirinya, ada keyakinan dalam dirinya. Ini tubuh, tujuan inkarnasi, supaya ada yang bisa dipersembahkan. Karena Allahku itu Allah yang mempersiapkan persembahan untuk dirinya sendiri. Mari kita baca Ibrani pasal 10. Jadi kalau ditanya orang, kenapa harus ada inkarnasi Tuhan Yesus? Supaya ada tubuhnya yang bisa dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Kita punya tubuh berbeda. Dia punya tubuh supaya bisa dikorbankan. Makanya dia tidak bercacat dan tidak bercela. Karena penghapusan dosa haruslah orang yang tidak berdosa. Sudah, ya, itu lengkap dulu. Supaya kita nanti, aku mengenal Allahku itu. Ya, karena persembahan yang dari tangan manusia tidak dibutuhkannya. Persembahan apa yang dibuatnya, itulah yang dimintanya. Mari kita baca persembahan yang sempurna. Jadi ada persembahan yang tidak sempurna, itu sudah kita belajar. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat 1 kata kunci kali. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, bukan yang asli. Tahu bayangannya? Ya, ini ada tubuhnya, ini ya. Jadi yang dipersembahkan dalam penghapusan dosa dalam undang-undang Taurat itu hanya bayangan. Tapi nanti datang yang orang yang ini, sebab jikalau hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Jadi semua bayangan di dalam itu tidak berkenan. Nah, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Inkarnasi. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku
untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki, dan Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Karena semua persembahan dalam hukum Taurat hanya bayangan saja. 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kepadanya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang hanya ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepadanya, dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus datang di sini menjelma menjadi manusia. Kalau dilihat dari persembahannya si Abraham, ya, karena Allah yang memuliakan, makanya dia harus menjelma menjadi manusia. Karena inilah yang berkenan di hadapan Allah. Maka dalam Kejadian pasal 12 tadi, satu sisi Abraham sungguh sudah mentaati Allah, dan satu sisi gambaran Kristus akan datang menjelma menjadi manusia, menjadi korban penghapus dosa. Inilah anak domba Allah, bukan anak domba manusia, tetapi anak domba Allah yang Allah sediakan untuk pengampunan dosa kita. Itu di situ. Maka dikatakan tadi malaikat Tuhan. Inilah gambaran inkarnasi Kristus dalam cerita Abraham mempersembahkan Ishak. Karena nanti Yesuslah yang menjadi inkarnasi, yang memiliki tubuh, dan dialah nanti akan dipersembahkan di Golgota, di mana dosa kita dapat diampuni. Karena segala sesuatu pengampunan dosa harus dengan darah. Itulah darah Kristus yang kudus. Makanya tujuan inkarnasi dari kejadian ini bukan untuk menyatakan Allah, tetapi tujuan Yesus menjadi inkarnasi supaya dia memiliki tubuh untuk bisa dipersembahkan. Kurasa itu tidak ada dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, inkarnasi di situ untuk menyatakan Allah. Gitu kah? Ya, karena tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah. Ya, hanya dia yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena ini hubungannya dengan kitab Ibrani dalam persembahan. Maka ada yang ditanyakan dalam bagian 22 tadi, kenapa Allah meminta Ishak dipersembahkan? Baru sesudah dia persembahkan itu muncullah berkat bagi Ishak, ya. Itu memang kita pasti tadi sudah dibaca. Jadi orang yang mentaati Tuhan ada berkat selanjutnya. Itu saya enggak uraikan lagi. Ada sudah jelas dalam persembahan kitab Kejadian. Karena enak dalam kitab Kejadian, ya. Karena Allah membuat cerita. Dan di dalam cerita itu dia menyatakan dirinya siapa dia. Itu kitab Kejadian, makanya enak. Cerita apa dia? Cerita tentang penghukuman ke Sodom dan Gomora. Oh ya, kalau itu harus kita akui. Dari pasal 3, Allah yang ada di dalam kitab Kejadian, Allah yang menghukum. Karena teologi sistematika akan berbicara soal penghukuman Allah, soal dosa. Jadi kalau Anda baca kitab Kejadian, satu ambil poinnya, Allah yang di sini, Allah yang bagaimana?
Tadi Allah yang mempersiapkan korban persembahan. Oke, kita ulangi sedikit. Sudah itu kita sebentar stop, baru kita masuk pasal 24. Ya. Nah, jadi kalau Anda baca Kejadian pasal 1, apa kesan Anda? Siapa Allah itu? Allah menjadikan segala sesuatunya. Nah, karena kalau nanti masuk kita kitab Keluaran, Anda akan bisa melihat siapa Allah dalam kitab Keluaran supaya kita kenal. Jadi kalau segala sesuatu dijadikan oleh Dia, berarti apa saja bisa dibuatnya. Kan gitu ya. Apalagi kesan Anda pasal 1 tentang Allah. Ya, Allah yang memberkati. Makanya di dalam perjanjian baru kulihat Allah memberkati. 5 keteng roti, 2 ekor ikan, diberkatinya menjadi banyak. Kenyang semua mereka. Ya, marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan bisa memberikan kelegaan kepadamu. Itu kan berkat ya. Ya, apalagi yang Anda tahu, pindah pasal 2. Ya, pasal 2 Allah menceritakan bagaimana manusia diciptakan secara mendetail. Ya, bagaimana Taman Eden diciptakan dengan mendetail. Bagaimana dengan pasal 3? Siapa Allah dalam pasal 3? Ya, boleh juga kita katakan Allah di dalam pasal 3 tidak didengarkan oleh Adam dan Hawa. Apalagi dalam pasal 3 muncullah hukuman, diusir dia dari Taman Eden. Allah itu bukan kasih saja, Allah itu juga menghukum. Nah, oke, langsung masuk pasal 6 umpamanya. Oh, Allah itu membinasakan semua. Hanya 1 kapal Nuh. Maka berani Yesus katakan, kalau tidak melalui aku, engkau tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena sejak dari dahulu hanya single jalan keselamatan itu. Kota Sodom dan Gomora bagaimana? Kota Sodom dan itu tentang apa? Ya, penghukuman juga. Jadi boleh kita masuk, karena buku ini akan menceritakan secara penghukuman. Kita tidak pisahkan penghukuman, kita baca Alkitabnya. Dia hanya khusus penghukuman dibahasnya. Ini caranya dia. Aku tidak. Aku membuat di dalam Alkitab ini berapa banyak penghukuman. Pasal 3 penghukuman, pasal 11 penghukuman dalam hal apa? Bahasa. Iya, makanya namanya kacau balau. Makanya kalau kita kacau balau itu hukuman Allah itu. Tapi kalau sehati karena roh Allah ada, itulah namanya berkat. Mana tahu adik-adik ini pernah berkelahi satu dengan yang lain. Oh, itu Babel, itu kacau. Nggak mengerti apa yang dimasukkannya. Karena mereka mau mencari nama mereka sendiri. Kalau dalam Alkitab kekacauan munculnya semua adalah kesombongan. Tapi kerendahan hati semuanya mendatangkan damai sejahtera. Itu prinsip dalam Alkitab. Oke, sekarang sudah sampai kita langsung tadi pasal 22. Oh, Allah menyediakan gitu. Kenapa dikatakan bagi Allah tidak ada mustahil? Bisakah Anda khotbahkan? Kenapa katanya di dalam Allah tidak ada yang mustahil? Karena ini sering dikutip dalam perjanjian baru. Ya, siapakah akan diselamatkan? Karena begitu kata Simon Petrus. Kalau orang kaya yang seperti ini baiknya, dari kecil dia sudah melaksanakan Taurat, namun dia juga tidak diselamatkan, bagaimana bisa? Kata. Apa kata Tuhan Yesus? Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi keselamatan pun hanya ada di dalam Allah sendiri. Jadi kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya memang karena sudah ku kenal kuasanya. Ya, itu di dalam kitab Kejadian. Makanya kemarin kita sudah bicarakan, mana lebih kuat iman kita di dalam Yesus atau di dalam kitab Kejadian? Kan udah bingung kita. Ya, karena nanti kalau masuk kitab Keluaran, lain lagi Allahnya. Makanya sejauh mana kita beriman kepada Allah? Abraham tadi beriman. Kenapa dia berani mempersembahkan Ishak? Ya, kemungkinan ya gitu. Ya, kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak? Jawabnya tidak sederhana kan? Bagi Allah tidak ada mustahil. Kalau dipersembahkan, persembahkanlah. Tadi pun nggak ada ini. Ya kalau mati, matilah. Nanti ada lagi gantinya kan begitu. Itu kan sangat sederhana iman kita. Ya, kalau kita pikir-pikir kali ini kan banyak. Ya, tapi mungkin dia kan ini pun dari Allah. Kalau diminta Allah, serahkan sama dia. Nanti kalau perlu bisa juga digantinya yang lain.
Sebenarnya itu terjadi juga dalam Hana. Tahu Hana? Waktu lahir Samuel. Kan mandul juga Hana. Ya. Jadinya bagaimana? Iya, dipersembahkannya Samuel, berapa lagi anaknya muncul? Enggak ada lagi anaknya Hana sesudah dipersembahkannya Samuel. Ya banyak lagi anaknya, ada lagi anak berikutnya gitu. Tapi satu mungkin yang Anda lupa. Bagaimana waktu Abimelek? Tahu cerita Abimelek sini itu belum sampai. Dikatakan si Abraham bagaimana? Ini adalah iya, saudariku katanya. Waktu ku pelajari di dalam apa tadi ini, memang itu saudarinya. Ya kan? Iya, lain mamanya tapi satu bapaknya. Karena di dalam pikir Abraham nggak ada di sini orang takut akan Tuhan. Karena engkau cantik, nanti aku dibunuhnya untuk engkau. Karena itu sebelum mereka kawin rupanya sudah dijanjikan engkau akan mengatakan bahwa engkau ini saudariku, aku inilah saudaramu. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah situasi Abimelek waktu diambilnya Sarai ke rumahnya? Iya, diberikan. Karena sudah dikasih taunya, siapa yang mengutuk kamu akan kukutuk. Karena Abimelek ini bukan orang yang takut akan Tuhan. Dia di tengah-tengah berbegu. Jadi dari mana Abimelek tahu bahwa ini sudah salah tingkah lakunya? Iya, dari mimpi. Untuk menjaga si Sarai ini, dibuatnya Abimelek bermimpi, akhirnya harus diserahkan. Apa iman kita di situ muncul? Allah yang bagaimana di situ? Ya, mungkin langsung kita katakan bisa kita salah karena takut, tapi Allah memeliharanya dia. Itu iman kita di situ. Makanya cerita Abimelek itu Allah memelihara Abraham supaya Sarai tetap menjadi ibu dan daripadanya nanti banyak anak. Itu di situ. Itu pemeliharaan Allah di situ terhadap keluarga Abraham. Sesuai dengan janji Allah, barang siapa yang mengutuk kamu, aku akan mengutuknya. Iya. Itulah di situ. Oke, ada lagi yang sudah tahu tentang Allah. Baru kita nanti masuk pasal 24 sore ini, satu lagi. Oke, sudah semuanya Anda bisa lihat. Oh, aku kalau kulangi lagi lah nanti ya. Oh, Allah pasal 1 ini hebat kurasa. Pasal 2 khusus manusia. Pasal 3 manusia tadi sudah berdosa. Pasal 4 datang si Kain dan si Habil. Persembahannya si Kain ditolak. Wah, sayang. Makanya kalau persembahanku ditolak, nggak ada hubunganku dengan Allah. Ya, begitulah ini. Oh, pasal 4, oh pasal 5 cerita tentang kelahiran manusia tambah banyak, kan berkembang biak. Oh, pasal 6 kejahatan. Kejahatan apa pasal 6? Dosa apa? Ya, dosa pasal 6 mulai seks. Kalau dosa Sodom Gomora apa? Iya, lesbian atau homoseksual? Homoseksual. Itu maka dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa dosa homoseksual yang terjadi dalam cerita pasal berapa itu? 19 ya. Dari mana kita tahu bahwa dosa di kota Sodom dan Gomora itu adalah dosa homoseksual yang mau dibinasakan oleh malaikat ini? Dari mana aku tahu? Oke, silakan baca. Mereka berseru kepada Lot, Ya. manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Ya. Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ya. Ada lagi yang lain kah? Ada ayat ini lagi. Nah, baru dikatakannya sangat sederhana, masih ingat ceritanya ya? Diserahkan Lot. Berapa anak Lot? Itu perempuan ya. Nggak diterima mereka yang perempuan ini. Yang mereka mau yang laki-laki itu. Itu di sini bisa kita proof
bahwa ini dosa homoseksual. Waktu aku berjalan satu kota, ngeri kurasa. Dibuatnya tersembunyi karena di situ memang laki-laki semua tinggal asrama. Untuk pijit laki-laki, ini nomor teleponnya. Dalam pikiranku ini sudah pasti kejahatan. Ini homoseksual. Makanya kalau buku ini mengungkapkan tentang dosa, pasti Anda sudah lebih bisa mengarangnya. Perkembangan dosa dalam kitab Kejadian sampai Sodom dan Gomora, dan ini dipakai oleh Tuhan Yesus. Ingat di mana Tuhan Yesus katakan Sodom dan Gomora? Orang yang menolak kamu, kebaskanlah, gitu ya. Maka hukuman bagi dia akan lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Artinya itu apa, Pak? Benar, ini cerita terjadi. Maka Tuhan Yesus waktu dia datang di bumi, diingatkannya hari penghakiman kota Sodom, dan dia ingatkan akan penghakiman neraka. Makanya semua yang diulangi Tuhan Yesus tentang Nabi Yunus, tentang Nuh, itu mengingatkan apa yang dibuat Allah dalam hukuman. Di dalam perjanjian lama dan kitab Kejadian akan ini semua benar terjadi. Maka kitab Kejadian bukan dongeng, ini benar terjadi. Jadi homoseksual bukan mulai hari ini. Sejak mulai dari zamannya Abraham. Sebelum lahir pun si Ishak. Ya. Jadi kalau buku ini akan membahas manusia dan dosanya. Jadi kalau Anda sudah pintar, bisa saja Anda buat pasal 1 siapa manusia? Ayat ini. Allah menciptakan sepeta dan seteladan. Ini gambar manusia. Oh, manusia siapa? Dari debu tanah dan dihembuskannya. Pasal 2 ayat 7. Dari mana manusia? Dia tidak mempercaya apa yang dikatakan Allah. Kejadian pasal 3. Pasal 4, datanglah si Kain dan si Habil. Siapa manusia di sini? Persembahan si Habil diterima, persembahan si Kain tidak diterima. Akhirnya manusia membunuh. Mama sampai di situ. Oh, aku mau belajar perkembangan dosa di dalam kitab Kejadian. Karena kejadian itu kan semuanya jadi. Pasal 3 ketidakpercayaan. Pasal 4 pembunuhan. Pasal 6 dosa air bah. Pasal 19 homoseksual dan seterusnya nanti. Makanya kita langsung Alkitab saja sudah mencakup semua. Ya. Murka Allah. Nanti jumpa kita Roma pasal 1. Homoseksual di sana itu Allah menyerahkan mereka ke dalam keinginan yang cemar. Ya, jadi dosa homoseksual muncul karena mereka tidak mau taat kepada Allah. Akhirnya Allah mendorong dia melakukan dosa itu. Sama dengan Kain. Hei Kain, dosa sudah mengintip, tapi engkau harus menang terhadapnya, dan dia nggak menang. Itu perkembangan dosa. Ini perkembangan manusia. Bagus kalau kita belajar kitab Kejadian ini secara global dulu ya. Nanti lebih mendetail satu persatu. Siapakah Allah itu? Baru kita katakan tadi kan, kalau ini Allah yang kupercayai dan inilah yang Allah ada di sini, maka segala sesuatu dunia ini ya kecil betul, gitu ya. Ya. Karena kuasa Allah itu. Maka setiap kali Yesus berbicara, pergilah, aku memberikan kuasa kepadamu. Karena dia tahu bagaimana musuh harus dihadapi. Oke, ada lagi Anda tahu? Pasal 20 apa yang tahu? Ini sudah Sodom dan Gomora. Kenapa Sodom dan Gomora nggak bisa ditolong? Ini aku kena akal aku. Kenapa Sodom dan Gomora nggak bisa lagi ditolong? Banyak keluh kesah bangsa manusia. Iya, karena banyak keluh kesah orang. Orang melapor semua kemana? Iya, ke Allah. Sama dengan Habil pertama kali melapornya ke sana. Supaya nanti Anda menyadari itu. Kejahatan kita ini ke sana semua orang melapor. Laporan ke sana. Maka kita menderita dibuat Allah ada sorga. Kan gitu, ingat ya. Tanganmu siang malam menekam aku. Kan itu pengakuan Raja Daud. Pasal 32 itu ya menekan.
Apalagi kenapa nggak bisa ditolong lagi Sodom dan Gomora? Walaupun si Abraham bergumul kali supaya jangan dibinasakan Sodom dan Gomora, karena di situ si Lot kan gitu doranya. Kenapa nggak bisa ditolong? Iya, sudah terlalu buruk. Makanya dunia semakin buruk sampai nanti buruk sekali nggak bisa lagi ditolong. Haruslah ada langit yang baru dan bumi yang baru. Maka habislah kota Sodom dan Gomora. Ya. Kalau ada 5 orang saja pun selamat, bayangkan. Yang ada cuma berapa? Yang 4 kurasa. Si Lot, istrinya entah tidaknya, anaknya 2 kan gitu aja. Dikasih taunya kepada menantunya itu nggak mau dia. Seperti angin bohong saja bagi dia. Nggak bisa ditolong dia. Jadi kalau ada orang toba di sini masih beriman, mana tahu masih ada jalan kelepasan. Tapi kalau sudah cukup buruk, ya nggak bisa lagi. Padahal di situ Abraham sebagai orang imam ya. Anda bisa lihat imam Abraham itu ya. Karena dikasih tahu sama dia kan gitu. Jadi siapa Allah di situ? Yang memberitahukan apa yang mau dilakukannya. Makanya kalau kita bahas Alkitab ini bukan saja pertobatan kita dengarkan, apa yang dikatakannya, maka hal itu akan dilakukannya. Aku ngeri bagi aku itu. Ya. Makanya pemberkatan pun berani aku mengkhotbahkan neraka dan surga. Ya. Karena itu akan terjadi. Kalau nggak, di mana didengarnya surga dan neraka? Karena apa yang dikatakan Allah, itulah yang akan dilakukannya, dan nggak ada yang membelanya lagi. Sudah terlalu buruk Sodom dan Gomora. Ya, maka kalau dunia ini semakin buruk, nggak bisa lagi dipakai Allah. Akhirnya terjadilah langit baru dan bumi yang baru. Sudah dilenyapkan semua. Apalagi pasal 20 apa? Abraham dan Abimelek. Tadi sudah tahu ya. Ya, baca nanti. Nanti baca lagi. Enak-enak ceritanya. Apalagi Allah di sini aku tahu ya. Kalau cerita dari anak si Lot itu Pak gimana? Oh iya. Ya, kita di sini berbahaya, nggak ada lagi laki-laki. Oke, mari kita kasih mabuk bapak kita ini, supaya bapak kita ini bisa kawin sama kita, nanti ada keturunan kita. Itu pasti ceritanya kejahatan tambah kejahatan. Tapi orang benar Pak. Siapa orang benar di situ? Si Lot itu sendiri. Ya, tapi kan dia kali anaknya dia. Anaknya itu yang jahat mungkinkah? Atau kita harus beralih, penuhilah bumi. Ya, atau Anda mau katakan inilah benihnya si Lot, bukan benihnya dari Abraham. Karena Lot kan bukan orang diberkati. Kan sering kali tanya, kenapa dibawa Abraham si Lot ini? Padahal si Haran pun bapaknya sudah meninggal di Rukasdim. Kok dibawa lagi anak yang kena kutu ini? Bagi aku itu dalam. Maka dimanapun dia akan menjadi anak kutuk. Perhatikan itu. Enggak sembarangan kita hidup. Dimanapun dia menyusahkan orang. Tak pernah dia menjadi berkat. Dia karena kemurahannya dibawa Abraham. Karena Abrahamnya makanya banyak lembunya. Sekarang dia menjadi orang duniawi. Dipilihnya di sungai Yordan. Karena itu lebih baik daripada daerah di mana Abraham terus mengalah. Kemana kau nakku? Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Supaya jangan kita. Padahal ini anak durhaka. Diikutkan. Maka tetap dia menjadi durhaka bagi Abraham. Sampai Sodom dan Gomora. Perhatikan itu. Di manakah Anda menjadi berkat? Apakah Anda anaknya si Lot? Kemanapun mendatangkan kesusahan bagi orang lain. Kan duniawi dia kan? Dikiranya Abraham bodoh. Abraham kan gak bodoh. Dia yang dekat dengan Tuhan. Berani dia. Aku pilih ke sana. Bosku saya baca heran kali aku memang si Lot ini. Oh ya, aku nih heran lihat aku. Iya, bisa. Iya, jadi tetap ada si Kain sama si Habil, jangan kamu lupa.
Ada si Kain, ada si Habil, ada Abraham, ada Lot, ada lalang, ada gandum, ada Judas Iskariot. Jangan kamu lupa itu. Ya, ngeri itu. Hah? Ngeri kali, Pak. Memang makanya mana tahu ada di sini Judas Iskariot ini. Karena tetap ada. Jangan. Ini kita harus perhatikan. Ya, tapi itu semuanya tidak ada hak kita untuk mencabutnya. Sampai Tuhan yang mencabut. Itu haknya dia. Kita haknya hanya sebagaimana karakter Allah dalam diri kita, itu yang kita lakukan. Ya, mana tahu nanti Anda akan bergumul dalam sifat itu. Ini aku ini nggak pernah jadi berkat ke sini. Apa saja merusaki, apa saja merusak. Ya, nanti sebentar lagi dimanapun aku dihukum Tuhan ini. Ada kawan kami dulu sampai tingkat berapa dia? Sampai tingkat 5, sampai tingkat 4, tingkat 3. Jahatnya nggak tanggung-tanggung di sekolah teologi itu. Kami di sana kan ada harinya hari doa. Hari doa itu di gereja semua. Pikirannya ini nggak pernah beres. Jadi kita berdoa, siap berdoa kan orang mau ke kamar mandi. Rupanya dia sudah, karena kamar mandi ini di atas kan terbuka ya. Di panjatnya kamar mandi ini semua dikuncinya. Pergi dia keluar, nggak ada orang di dalam. Tahu apa yang terjadi? Datanglah masanya pergi praktek 1 tahun. Naik sepeda motorlah dia ke Surabaya. Kakinya sudah di atas atap rumah orang. Itulah nasibnya. Selesailah dia. Itu ngerinya. Dia sudah sampai tingkat 3, mau diutus karena sekolah kami itu tingkat 3 pengutusan untuk 1 tahun. Dia naik sepeda motor dari Malang ke Surabaya, dan di dalam itulah Tuhan menjatuhkan vonis sama dia, kakinya apa, dan dia pass away. Aku nggak berani main-main dengan Tuhan. Ya, apa yang ada itulah aku gitu. Tapi bukan seperti ini kelakuannya. Semua orang tahu. Karena dia yang duluan keluar dari kebaktian itu. Akhirnya dikuncinya semua, pergi orang. Semua orang nunggulah. Akhirnya kan saking lamanya orang sudah curiga, dan dilihatlah, oh ternyata si anu yang tadi lakukan. Dan dosen kami tidak menghukum, membiarkannya saja. Tetapi sudah sampai saatnya, begitulah cara Tuhan mengeluarkannya. Itulah satu-satunya mahasiswa yang diceritakan kejadian dalam hidupnya. Judas di tengah-tengah STT kami pada waktu itu. Tuhan yang membersihkan pengirikannya, bukan manusia. Jadi aneh si Lot. Ya aneh, tapi kita juga anehnya semua. Makanya tadi kita lihat Nuh mendapat anugerah Allah. Itu pasal 6 yang kita tidak pernah lupa ya. Baru keluarlah dia. Cukup ya, jadi si Lot sama dengan si Kain kan gitu ya. Abraham inilah si Habil kan gitu ya. Ya. Jadi ada yang baik. Ya, ada yang jahat. Dan itu harus tetap berjalan. Kita tidak punya hak. Tuhan yang punya hak. Karena dia gambar dan peta teladan Allah. Menunggu kapan dia ini bisa menjadi yang baik. Supaya niat hatinya yang oleh karena jerat iblis ada dalam hatinya ini, mana tahu dia nanti lepas gitu. Tapi kalau tidak, bagaimanapun hukuman kan sudahnya menanti. Heran kita Lord. Maka heran juga kita melihat diri kita masing. Ya, aku lihat begitu. Ya untung kalian ingatkan. Tapi dalam ingatanku itu waktu aku masa kuliah itu. Ya makanya begini. Ada lagi satu lagi, itu pun pintar kali. Dia kerjanya itu pemain movie, film. Dan dia pembalap. Itu kawanku sekamar. Karena dia sudah tingkat 3 pula. Lain-lain. Di sekolah kami tidak bisa pacaran. Itu ketetapan. Yang pacaran harus dikeluarkan. Karena ini bukan tempat pacaran, tapi ini untuk belajar firman Tuhan supaya menjadi hambanya. Dilakukan oleh yang jahat dan tidak ada satu orang pun yang tahu sampai dia tingkat 4. Jago ya rahasia. Tapi bagaimanapun rahasianya pasti ketahuan. Pada suatu hari datanglah istrinya sama anaknya ke sekolah itu. Tapi selama di kuliah pun, karena aku satu kamar sama dia,
Tak pernah beres. Kami semua jam 10 harus sudah kunci gerbang ya. Dia jam 10 pergi keluar makan sate. Nanti pulangnya jam 2. Dan karena dia sudah tingkat 3 di atasnya, dimarah-marahinya kawan sekamarnya. Tapi aku nggak pernah dimarahinya karena aku tidur sini sebelah situ. Karena kami satu kamar 8 orang. Ya, tapi itulah yang terjadi. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah itu, nggak jadi ditamatkan. Entah kemana dia sekarang aku nggak tahu. Tapi latar belakangnya pembalap. Ininya habis, patah semua. Baru katanya dia bertobat, akhirnya diterima di sekolah. Tetapi di sekolah juga itu juga yang dilakukannya. Akhirnya ketahuan. Maka benarlah kukatakan dalam Alkitab itu, tidak ada yang tersembunyi. Dia melakukan yang salah, dan sebelum tamat Tuhan membukakan semua rahasianya dan dipermalukan dia, dan diusirlah dari sekolah itu. Dia pergi. Tak kemana sekarang kami tidak tahu. Semua teman-temannya menjadi pendeta yang baik-baik. Dia tidak. Dia latar belakangnya itu tadi, pembalap, habis tangannya sini, habis. Dan juga jago dia dalam main movie. Filmnya itu terkenal baik. Dan dia bertobat dan dia masuk sekolah tinggi. Aneh kan si Lord? Ini lagi yang lebih aneh. Apalah untungnya kan, bayangkan ya. Iya. Tapi itulah kita. Supaya makanya kitab Kejadian ini tadi enggaknya payah bacanya, kupikir. Tapi kalau Anda tidak punya prinsip cara membacanya, ya enggak payah ya. Tapi kalau baca apalagi yang Allah di sini, oh ini Allah menyediakan. Teringatlah aku, Yesus disiapkan Allah sehingga ada yang menjadi korban bagi dirinya sendiri. Oh, maka ku ingatlah Yesus. Marilah kita pergi ke Yerusalem. Sama dengan Ishak, dengan Abraham. Marilah kita pergi ke Gunung Moria. Ya. Murid-muridnya tidak setuju karena murid-muridnya sudah tahu bahwa ini akan disalibkan, mati di kayu salib waktu pergi ke Yerusalem. Sama dengan Abraham. Abraham kan tahu bahwa Ishak inilah yang dipersembahkan. Tetapi Abraham katakan Tuhan nanti menyediakan. Sekarang datang yang real. Tuhan yang menyediakan Yesus mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Makanya Nabi Yohanes Pembaptis ya, kan itu Nabi terakhir ya. Inilah anak domba Allah yang sudah disiapkan Allah untuk dipersembahkan untuk pengampunan dosa kita. Ya, itu kita. Jadi kalau kalian sudah baca cerita Lot, aku juga sudah baca. Iya. Makanya enak bacanya, aku bilang tadi. Ya, nanti enak lagi. Kalau nanti sudah masuk kita Keluaran, itu lebih enak lagi. Ini di mana Allah ini? Allah yang ini di mana letaknya? Ini kan Allah di tengah-tengah umat Israel semua, dan kejadian ini hampir semuanya terjadi di daerah tanah Kanaan yang sebentar lagi akan mereka duduki. Nanti kalau Keluaran tidak, itu ceritanya di Mesir. Ya, oke, ada lagi. Sarah mati dan dikubur, tak usah apa-apa ya. Ya, itu pun ada di situ, hebat kali. Apa kata Abraham? Makanya dia nggak mau pinjam kuburan orang. Apa yang dibela Abraham? Makanya dia harus membelinya. Dia nggak mau menerima kuburan dikasih pun sama dia. Belum ada? Belum sampai kah? Oke, kalau belum sampai baca nanti. Oke, mari kita masuk topik baru. Itu Kejadian pasal 24. Ya. Siapakah Allah dalam Kejadian pasal 24 ini? Apa ceritanya Kejadian pasal 24? Ya? Ya, jadi kalau kita lihat Allah menjodohkan. Itu temanya sini. Bagaimana Allah caranya menjodohkan? Jadi Allah itu terlibat dalam penjodohan manusia. Allah itu terlibat dalam tidak baik manusia ini seorang diri. Sekarang anak yang taat, Abraham, Ishak yang dilahirkannya ke bumi, tidak baik seorang diri. Tapi dia tidak menciptakan istri si Ishak. Tapi dia dipimpin oleh Allah. Ini Allah dalam perjodohan anaknya Abraham. Bagaimana cerita perjodohannya ini? Anda sudah baca ya? Nah, oke, kalau semua sudah baca, kalau sudah semua baca, aku bisa lompat-lompat. Kalau tidak, biar kita baca. Hah? Sudah semua baca?
Oke, sekarang mari kita lihat poin apa yang mau kita lihat. Ya, ayat 1. Apa yang kita kenal ya? Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Itu kalimat pertama. Kalimat pertama, Allah memberkati Abraham dalam segala hal dan dia sudah tua. Itu kalimat pertama tentang diri Allah yang diceritakan oleh Allah. Tuhan memberkati dia dalam segala hal. Oke, sekarang berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, baiklah, letakkanlah tanganmu di pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan Allah yang empunya langit dan bumi. Siapa Allah di sini bagi Abraham? Ya, apa artinya itu dalam kondisi ini? Ya, karena Allah yang empunya langit dan bumi, maka Allah itu berkuasa nanti memberikan istri Ishak. Karena itu engkau pergi carinya. Itu arti ayat ini. Berarti iman Abraham tentang Allah, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang punya bumi. Jadi Abraham beriman kepada Allah yang empunya langit dan empunya bumi. Segala isinya adalah Allahku itulah. Dan di dalamnya lah dia mengambil sumpah untuk mengutus utusannya untuk mencari istri anaknya. Kan begitu ini? Ya, kan udah tahu Anda. Iya. Tidak mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Jadi dia punya syarat. Dia tidak akan mengambil orang Kanaan. Ya, dia harus kembali kepada saudaranya ya. Kalau perjanjian baru, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang ya. Ya, 2 Korintus pasal berapa itu? 6 ayat 14. Tulis di situ. Ayat 3 ini 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jadi mulai ya Allah memilih keluarga ya. Ya. Tidak sembarangan dalam hidupnya. Untuk menghindari tadi apa? Ya, dosa sudah terjadi banyak kali di dalam perjanjian lama tadi. Dengan demikian tidak ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang di dalam iman. Berikutnya, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi Anda rasa aneh ya, dijodohkan ini namanya. Bukan Ishak yang mencari istrinya, dan dia disuruh. Ya, jadi orang lain yang memilihnya. Bagaimana cerita pemilihannya? Ayat 5. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Dia tidak mundur. Tidak boleh karena perkawinan kita kembali kepada manusia lama kita, karena Allah telah memilih kita dari tanah Ur Kasdim. Itu hebat ya. Jangan kita mundur. Ya. Karena Allah kita yang mempunyai langit dan segala isinya ke sana. Ini ada beberapa pasangan yang mau diberkati, mundur dia. Dipilihnya orang-orang yang tidak beriman. Ya. Jangan, itu Abraham ya. Ya, jangan. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anak itu kembali ke sana. Coba baca ayat 7 itu apa Anda tahu? Coba baca 7. Bukan Allah yang mempunyai langit yang telah mengambil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku,
serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan diberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anak. Boleh. Anda mungkin akan ceritakan siapa Abraham dalam cerita ini. Kan kuajari pelan-pelan Anda menafsirkan Alkitabnya. Siapa Abraham dalam ayat 7? Tuhan Allah yang empunya langit. Jadi bukan Yesus ya, tapi Tuhan yang berkuasa, yang empunya langit dan bumi. Itulah Allahnya Abraham. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku. Jadi kalau ditanya pengakuan imannya Abraham, kan ini pengakuan imannya kepada bujangnya ini yang mau diutusnya untuk mencari istri bagi si Ishak. Pengakuan kita tentang Allah siapa? Mundur aku sebentar. Anda mengaku tentang Allah itu Allah yang mana yang Anda punya? Karena ini yang harus kita jalani. Allah yang aku punya itu Allah yang bagaimana? Dengan demikian kita akan berkata kepada orang lain. Ini kan dikatakan Abraham imannya kepada bujangnya, yang disuruhnya untuk mencari istrinya. Maka bagi Anda, kalau kita berhenti sebentar, siapakah Allah bagi Anda? Makanya kemarin ku bilang tidak tertarik lagi, aku sudah menerima Yesus, aku sudah bertobat, aku percaya. Enggak menarik lagi. Kalau Abraham di sini jelas Allah yang memanggil, Allah yang punya langit dan isinya segala. Inilah Allah yang memanggil aku. Karena itu jangan kau bawa lagi ke sana, karena aku sudah dikeluarkan dari situ dan inilah Allahku. Kalau belum pernah juga Anda ngambil keputusan, yang mana Allahku ya? Ya, karena kita tahu ya, oh kalau mamaku, kalau bapakku 4 jenderal 4 bintangnya kan kenal aku. Tapi kalau aku kenal juga kalau bapakku peminta-minta bagaimana? Dengan itulah kita berjalan dalam iman kita di bumi ini. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri anak sanak saudaraku, yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja jangan anakku itu kau bawa kembali ke sana. Diperingatkan lagi, jangan karena perkawinan mundur imannya. Ya, itulah kesan di sini. Berikutnya, tetapi jika perempuan itu tidak mau, 8. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham. Ini kan sistem bersumpah ya. Tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil seekor dari unta dan seterusnya. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat sumur. Lalu berkatalah ia, inilah doanya hamba. Ayat 12. Apa isi doanya? Karena mencari jodoh itu doa. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuhanku Abraham. Baru sampai di situ pengenalan akan Allah. Belum seperti kita, aku tahu Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu katanya, Tuhan Allah Tuhanku Abraham. Itulah tempatnya. Allahnya Abraham itu. Ya, karena Allah sudah berbicara kepada Abraham. Makanya nama Allah mereka Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang empunya segala langit dan bumi. Itu pengenalannya. Sampai di situ nama Allah baru. Di dalam kitab Keluaran nanti kita jumpa nama Allah. Inilah Allah yang dikenal mereka. Baru katanya apa? Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Itulah doanya.
Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan kota itu datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadi hal ini. Minta tanda. Kiranya terjadi begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu pun juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betul, anak-anak Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyung itu, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu dan tangannya, serta diberikannya lah dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga ku beri air sampai semuanya puas minum. Apa yang kita tahu? Iya, doanya dijawab sesuai dengan permintaannya. Bagaimana aku tahu siapakah yang menjadi istrinya si Ishak? Allah. Bukan saja melahirkan Ishak, tapi Allah juga memberikan jodohnya si Ishak. Tapi dengan syarat ketentuan sudah banyak ya. Ya jangan lupa kita syarat-syaratnya. Berikutnya apa? Ayat 20 kah? Sudah sampai 21 langsung? 20. Kemudian segeralah dituangkannya air di bayungnya itu dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan diberikannya lah untuk semua unta orang itu. Genap ya. Jadi memang si Ribka ini rajin ya. Tadi hanya dimintanya air untuk minum, diberikan minum gitu ya. Tetapi sesudah minum tuan-tuannya, dipikirkannya unta ini juga perlu diberi minum. Baru lagi lari lagi dia dikasihnya. Memang kan itu ciri ibu rumah tangga itu kan rajin memelihara. Makanya rajin kali di sini. Selain dari parasnya, selain daripada dia belum pernah berkeluarga, ini sifatnya. Memang sifatnya asli di sini orang yang cocok dalam rumah tangga, tidak malas ya. Ya. Makanya payah juga kalau ada perempuan malas ya. Aku tidak tahu, nanti Anda bisa merasakannya. Tapi inilah ceritanya. Jadi kita kan cerita Allahku itu menceritakan bagaimana situasi Ribka yang sedang didoakan oleh Abraham supaya akan menjadi istrinya si Ishak. Ya, ada beberapa tadi syaratnya ya. Dia parasnya cantik. Ya, baru dia belum pernah berkeluarga. Dari karakternya diminta oleh mereka, berilah aku minum. Sesudah dia minum, berilah unta-unta kami juga minum. Dan semua itu dilakukan oleh Ribka. Jadi kalau dilihat karakternya si Ribka ini, memang orangnya rajin, orangnya baik dan cukup bertanggung jawab. Itu yang dilihat oleh mereka. Ayat 21. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Jadi anak Eliezer namanya hambanya ini ya, memperhatikannya si Ribka ini, bagaimana nanti ini, berhasilkah atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangannya yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepada aku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya, ayahku betul,
anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baiklah, baik jerami, baik makanan unta pada kami, tempat malam pun ada. Welcome dia. Ya, hatinya rajin, welcome dan baik. Baru ayat berapa? Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Inilah dia. Ini bukan duniawi, tetapi ini rohani di hadapan Allah. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku itu. Siapa Tuhan di sini? Ia menuntun. Ya, supaya bisa sampai ke rumah saudaranya Abraham. Ini makanya aku bilang Tuhan dalam memilih jodoh. Bukan Tuhan di dalam kitab menciptakan langit dan bumi. Karena pada pasal 2 Allah berkata tidak baik manusia itu seorang diri, sehingga dia menciptakan perempuan. Baru dibawanya lah perempuan itu kepada si Adam. Di sini si Isa. Allah tidak menciptakan si Ribka karena manusia sudah banyak. Maka pergilah dia ke sana. Ya. Baik, mari kita baca. Serta terpujilah Tuhan. Ayat 28. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Ini tentang keluarga. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan sesudah mendengarnya, beginilah dikatakan orang kepadanya. Ia memaparkan semuanya dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan. Diterima ya. Ya, jadi kalau memang pimpinan Tuhan, ya diterima dia. Baik namanya ya. Ya. Ya, jadi kita sekarang kan seringkali tidak sejalan ya. Kita senang, bapak kita nggak senang gitu ya. Ya. Ya, waktu saya mula-mula tidak senang inang apa namanya itu ya. Ibu mertuaku. Waktu ku kasih tahu nggak senang dia. Tapi aku sebagai hamba Tuhan tunduk bahwa orang tua itu harus dihormati. Ku bilang ya tidak apa-apa. Tuhan akan menunjukkan jalan yang lain. Karena kita kan bukan Allah yang sempit, Allah yang kita punya. Jadi saya pagi-pagi mau pulang. Dan barulah rupanya malam. Ya, ibuku ini berdoa. Bagaimana caranya? Barulah waktu makan, sesudah makan, sebelum aku meninggalkan rumah itu, dia katakan, aku yang salah. Kalau memang Tuhan sudah merencanakan seperti yang kau ceritakan itu, masa aku yang menghalanginya? Akhirnya dia menjadi setuju. Karena dalam hatiku dia sudah orang lahir baru. Kalau dia nggak setuju, maka tidak. Aku punya ketetapan Allah yang akan mengaturkannya. Inilah di sini. Jadi kita bukan hantam kromo. Damai sejahtera akan memimpin hati anak-anaknya. Waktu dikatakan tidak, ya pasti banyak alasannya. Aku dengar, ya nggak apa-apa. Alasan bagaimanapun kan ringkasnya tidak, kan gitu singkatnya. Nah barulah kalau tidak ya kita menghadap Tuhan lah, tidak kan gitu. Karena semuanya ini kan berasal dari Tuhan. Ya rupanya terjadi kembali Tuhan berbicaralah. Ya kalau memang ini rencana Tuhan, kenapa aku yang menghalang? Ingat, akhirnya ia dan berjalan dalam keadaan seperti ini. Makanya marilah yang diberkati Tuhan, kan katanya ya. Kan gitu katanya kepada orang itu. Ya begitulah katanya. Berikutnya 31. Marilah engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah dan seterusnya. Damai ya. Ya jadi ini bukan ada kekacauan. Ayat 33. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang ku bawa ini. Jawab Laban, silakan. Dia nggak mau ngambil keuntungannya dia nggak mau makan.
sebelum diceritakannya apa yang mau dia tugaskan, gitu ya. Ya, baru ceritakanlah. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu. Jadi ada pengakuannya. Ya, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberkati kepadanya kambing dan seterusnya. Dan Sarah istrinya tuanku itu sudah tua dan telah melahirkan anak laki-laki baginya dan seterusnya. Tuanku itu telah mengambil sumpah, engkau tidak akan mengambil untuk anakku. Ayat 38. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan pergilah ke kaumku dan ambillah istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku, mungkin perempuan itu tidak mau, tetapi katanya kepada Tuhan di hadapannya yang hidup. Ayat 40 ditambahkan siapa Tuhan sini? Tetapi katanya kepada aku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, aku akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat pekerjaanmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpah kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah, Tuhan Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang ke tempat itu. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Dia minta tanda ya. Ya, apabila seorang gadis datang keluar dan menimba air, dan aku berkata, tolonglah berikan aku minum sedikit. Dan dia menjawab, minumlah untuk unta-untamu itu. Baru dikatakannya, belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke atas air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolonglah berikan aku minum. Diulanginya lagi doanya itu. Ini yang harus kita pegang. Berikutnya apa? Sesudah aku bertanya kepadanya, siapakah engkau? Dan seterusnya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Allahku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukan jugalah kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Jadi dia tidak memastikan. Minta persetujuan. 50. Lihat Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjaga. Dan seberikannya semua kepada Ribka juga kepada ibunya dan sebagainya, adat istiadatnya. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan seorang orang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Ayat berapa sekarang? 25. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Diulur. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menyanyikan kepadanya sendiri. Siapa yang ngambil keputusan? Ribka sendiri. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Keputusan di tangan Ribka. Walaupun bagaimana pimpinan Tuhan, semuanya sudah berjalan, ketetapan tetap juga di tangan Ribka. Mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkannya pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi ribu-ribu. Ini kan kebudayaannya.
Ayat 61, lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya mengikuti orang. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari sumur Laharoi, ia tinggal di tanah. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan. Ia melayangkan pandangannya dan lihatnya dari utara datang. Ribka juga melayangkan, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Bagus ya, hormat dia. Ketika kepadanya hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telukungnya dan bertelukunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka kepada kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikianlah ia dihibur setelah ibunya meninggal. Jadi bisa kita melihat Allah dalam kitab Kejadian bagaimana memimpin perjalanan perjodohannya antara Ishak dan Ribka. Allah yang tadinya mencipta, sekarang Allah yang terlibat dalam perkawinan anak-anak yang beriman. Karena bagaimana caranya lahirnya Ishak, kita sudah dengar ceritanya ya. Ya, sekarang bagaimana Ribka menjadi istri Ishak. Karena inilah nanti akan generasi mereka menjadi berkat yang beribu-ribu banyaknya. Perkawinannya tidak sembarangan. Allah membimbing dalam pernikahan mereka. Siapakah Allah? Dalam pasal 24 membuat Ishak berkeluarga dengan Ribka. Oke, sekarang kalau Anda lihat ini langsung keturunan Abraham. Bisa juga Anda simpulkan apa yang terjadi sesudah itu. Dikatakan maka Ishak terhibur sesudah ibunya meninggal. Ya, itulah ceritanya ini. Baik, sampai di situ kurasa hari ini. Kalau ini Anda bisa baca nanti dari Sare ini, dari Ribka ini akan lahir Ishak dan Yakub ya. Esau ya, itu nanti ceritanya. Dan lihat lagi di sana siapakah Allah itu. Ya, jadi mana tahu nanti ada yang sulit di sini ya. Yang sulit nanti di sini antara Esau dan Yakub. Antara yang dipilih Allah dan yang tidak dipilih Allah. Ya, Allah membenci Esau, tapi Allah mengasihi Yakub. Itulah Allah nanti di dalam perjanjian baru. Ya, itu akan nanti lebih komplit sedikit, tapi enggak juga komplit, karena Allah punya kuasa. Barang siapa yang dia mau pilih, itulah yang dia pilih. Dia masih tetap punya kuasa satu-satunya. Itulah dalam teologi nanti sovereignty of God. Itu namanya kemahakuasaan Allah, kemahatahuan Allah. Tidak diatur oleh manusia. Antara Esau dengan Yakub. Nanti Anda bisa mengenal siapakah Allah di dalam hidupnya Yakub. Ya. Ya, karena nanti di sini cerita itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur semakin terperinci pengenalan kami akan Allah itu. Berkatilah kami waktu membacanya, karena Engkaulah Allah kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Amin.